Dengan mempelajari ini nanti mahasiswa mampu memahami. Sebaik-baiknya mahasiswa bisa melakukan pemrosesan, pengolahan data secara mandiri, ya. Jadi tidak perlu meminta tolong kepada orang atau misalnya membayar orang ketika akan mengolah data. Itu yang pertama, targetnya dapat melakukan pemrosesan data secara mandiri. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membaca data hasil pengolahan itu. Jadi dia bisa memahami data-data yang sudah diproses melalui aplikasi komputer yang saat ini sangat lazim digunakan orang ketika melakukan pengolahan data. Nah, jadi harapannya itu satu yang penting juga ya. Tapi kalau mahasiswa perlu juga pandai mengolahnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada waktu atau gimana ya, tapi kalau diolahkan pun data harus bisa membaca data. Kemudian setelah bisa membaca data, harapannya mahasiswa mampu menganalisis data itu dengan kebutuhan yang akan kita analisis. Supaya dengan memahami itu, maka kita secara mandiri mengenal dan bisa memberikan penjelasan terhadap data-data yang didapatkan. Nah, ya. Sultan. Nah, nah, sesudah kita mampu membacanya, kemudian mampu menganalisisnya, sehingga seorang mahasiswa harus mampu mengambil keputusan terhadap data yang ada atau kesimpulan terhadap pengolahan data. Kalau sudah mampu mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan dengan data yang didapatkan, maka harapannya mahasiswa akan bisa memberikan solusi terhadap berbagai disparitas antara fakta dan teori yang ditemukan oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian. Jadi itulah target-targetnya mata kuliah ini diberikan pada semester ini tentang komputer aplikatif analisis data. Bapak harap seluruh mahasiswa bisa mengikuti ini sehingga kesuksesan di dalam perkuliahan kita satu semester ini tidak hanya tergantung kepada Bapak, tetapi juga ada peranan mahasiswa sehingga semuanya bisa sama-sama sukses kita. Mahasiswa memahami perkuliahan dalam satu semester ini. Habis. Mahasiswa memahaminya dan ya harapannya semuanya lulus dalam semester ini ya. Oke, barangkali itu ada pertanyaan sampai di situ. Eh, saya Pak, saya ada mau Ya, bertanya Pak. ya silakan. Kan gini Pak, masalah apa kehadiran. Ya, Jadi rencana kami kan Pak mengambil kelas B ini kan Pak untuk meringankan apa? Karena kami ini kan semuanya sambil bekerja. Jadi nggak ada toleransi untuk lebih ada konfirmasi sama kami lebih ada kelonggaran untuk nilainya Pak. Apa itu kelonggaran untuk kehadiran gitu Pak. Karena rata-rata kami sip malam pula Pak kan gitu. Kadang kan ada yang telat, apalagi tadi kata Bapak kan nggak bisa melewati dari 15 menit dari keduluan dosen masuk kelas. ya. Terima kasih Pak. Oke. Kalian maunya berapa persen? Baru bisa di persyaratan untuk lulus kalian maunya berapa persen? Harus ada target. Kalau Bapak kan 75% kehadiran itu. 75% dari jumlah pertemuan kita. Jumlah pertemuan itu ada 14 di luar UTS dan UAS. Ya kan? Nah, jadi kalau kita kalikan 14 dikali 75%, ya, berarti harus hadir 10,5 itu kan. Nah, berarti Anda minimal harus hadir, eh, absennya itu tidak boleh lebih dari 3 itu ya. Ya, karena kalau sudah 4 berarti kurang dia kan.
kurang 10,5 nanti kehadirannya jadinya. Benar ya? Nah, kalau sampai 4 berarti dia nggak lulus lagi. Kalau udah 4 dia nggak hadir. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk toleransi jam kehadiran itu berkaitan dengan disiplin yang diterapkan oleh universitas sekarang ini. Kenapa? Sama aja kita perlakukan karena ini sudah akreditasi unggul, ya. Dosen jika terlambat 1 detik saja dari toleransi 15 menit, maka honornya langsung dipotong 1 SKS. Nah, gitu dia kan. Honor dosen itu dipotong 1 SKS kalau terlambat misalnya menit ke-16 dia. Nah, gitu. Menyedihkan sekali dosen ya kan. Nah, sangat disiplin itu. Kemudian kalau terlalu cepat dosen keluar sebelum habis mata kuliah, honor dosen dipotong lagi 1 SKS lagi. Jadi dosennya hanya gajinya 1 SKS, padahal mengajarnya 3 SKS. Nah, gitu. Kejam sekali memang akreditasi unggul ini. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Oh, yang kedua ya. Makanya ya Bapak juga memberlakukan itu kepada mahasiswa ya. 15 menit sesudah masuk dosen, ya makanya mahasiswanya kalau lebih 1 detik juga, maka nggak usah masuk lagi ke dalam kelas, dianggap tidak hadir. Gitu kan, dianggap tidak hadir. Kalau jumlah kehadiran berapa maunya? Nanti cuma 1 kali dia hadir, mau lulus pula dia. Coba. Emang dosen ini eh, apa kan? Nggak ada harkat dan martabat dosen 2 kali dia hadir harus lulus A pula dia. Nah, coba bagaimana? Kalau hanya satu kali hadir aja Pak, nggak usah lulus aja sekali itu Pak. Hah? Itu parah kali sih Pak kalau kayak gitu. Loh, Bapak banyak loh menemukan itu. Kan banyak 2 kali, 3 kali, 4 kali dia cuma hadir. Bukan cuma lulus B aja protes dia mau nilai A pula. Tuh, ya kan? Jadi kawan-kawan Oke, kayaknya menurut kawan kita kasih kalau Bapak tawarkan toleransi 50% gitu ya. Bagaimana? oh bisa Pak 50%. 50% dia boleh dapat nilai B ya, bukan nilai A. Nggak mungkin pula nilai A 50% kehadirannya. Kalau 75% baru boleh dia nilai A ya. Kalau dikerjakannya kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ya kan? Oke? Berarti kalau 14 kali, kan 14 kita hitung tadi ya kan? Nah, karena ini kelas karyawan nggak apa-apa. Kalau di kelas reguler 1A nggak bisa Bapak harus 75%. Nggak Bapak luluskan kalau kurang 75%. Ya. 50%